Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syari'atullah Al-Khalidah, ya. Dirasah fi tarikh tasyri' al-ahkam wa madhahibil fuqaha al-a'lam. Karya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya. Ini adalah pertemuan yang ke-6, ya. Kita minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal, dimulai dari pembahasan soal posisi fikih di dalam bangunan syariat, ya. Jadi syariat itu ada akidah, ada akhlak, dan ada fikih, ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas soal pengambilan atau sumber hukum fikih, ya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ya. Berikutnya kita juga sudah membahas soal perkembangan fikih di masa Nabi. Dan kemudian minggu yang lalu kita membahas fikih di masa Khulafaur Rasyidun. Ya. Kita sudah membahas bagaimana ijtihadnya Abu Bakar, kemudian ijtihadnya Umar, kemudian ijtihadnya Utsman, Ali, dan kemudian adalah Hasan bin Ali. Ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas soal, kalau kemarin kita membahas perkembangan fikih di masa Khulafaur Rasyidun, sekarang kita akan membahas tokoh-tokohnya, ya. Tokoh-tokoh ulama fikih di era itu, ya. Tentu sangat banyak sekali, ya, ahli-ahli fikih dari kalangan para sahabat, ya. Tetapi yang disebut khusus di dalam kitab ini itu adalah memang punya keistimewaan tersendiri, ya. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 126, ya. Halaman 126. Jadi melalui pembahasan malam hari ini kita akan diajak oleh mu'allif kitab ini untuk mengenal ulama-ulama dari fikih, ya, dan para mufti dari kalangan sahabat. A'lamun minas sahabatil mushtahirin bil fiqhi wal ifta'. Ya. Jadi ini adalah nama-nama sahabat yang masyhur, yang populer dengan keahliannya di bidang fikih dan fatwa. Wa qad ishtaharu fi zamanil khulafa'i adadun min a'lami sahabati. Jadi pada masanya Khulafaur Rasyidun itu dikenal beberapa ulama fikih dari kalangan para sahabat. Bal wa tabi'ina, bahkan bukan hanya sahabat tapi juga tabi'in, ya, yang ahli dalam bidang fikih dan fatwa. Ini sebetulnya pembahasan malam hari ini sebetulnya sangat panjang, ya, tapi saya akan baca sekilas-sekilas saja biografinya. Yang pertama, jadi supaya kita tahu lah, sekalian kita mengenal, ya, sedikit tentang biografi para sahabat, ya. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah, ya, binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Ummul Mukminin. Istri-istri Nabi itu disebut sebagai Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang mukmin, ya. Karena itu adalah julukan yang diberikan oleh Al-Qur'an sebetulnya. Ya, di dalam ayat wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang mukmin. Aisyah As-Siddiqah binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah, Sayyidah Aisyah ini adalah putrinya Abi Bakar As-Siddiq. Zauju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sudah tahu tentu saja beliau adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'lamu nisa'il ummati, ya. Dan beliau ini adalah
bisa dibilang sebagai perempuan yang paling alim dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allati rawat lana Syatruddin. Aisyah ini, Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan kepada kita hampir separuh dari agama. Mala'at fatawiha kutubas syihah. Fatwa-fatwanya Sayyidah Aisyah itu kalau kita amati, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sahih itu memenuhi ya kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis sahih ya. Balil alam al-islami syarqan wa gharban. Wa kana kibarus sahabati wa a'lamuhum yastaftunaha. Ya. Jadi sebetulnya dari sini ya, ini sahabat yang pertama kali disebut sebagai ulama ahli fikih dari kalangan sahabat itu adalah Sayyidah Aisyah. Itu sudah menunjukkan bahwa bahwa di dalam Islam itu, apalagi dalam bab keilmuan, ya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai kesempatan yang sama. Ya. Bahkan nanti kita akan lihat guru-gurunya beberapa ulama besar umat ini itu adalah ulama-ulama perempuan. Nah, di sini saja yang disebut pertama adalah Sayyidah Aisyah. Nah, beliau menulis di sini bahwa wakana kibaru sahabati. Jadi sahabat-sahabat yang besar ya. Wa lamuhum yastaftunah. Jadi sahabat-sahabat besar saja dan orang-orang yang ulama-ulamanya para sahabat itu meminta fatwanya kepada Sayyidah Aisyah. Itu. Wa yarji'una li ra'yiha, dan kemudian juga merujuk pendapat-pendapatnya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau bingung masalah sesuatu, tanyanya kepada Sayyidah Aisyah. Para sahabat itu yang laki-laki ya, tentu saja. Para sahabat yang laki-laki itu bertanyanya kepada Sayyidah Aisyah. Wa kanat tunadhiru ulama'ahum wa taruddu 'alaihim. Bahkan Sayyidah Aisyah itu adalah seorang ulama perempuan yang kritis. Ya. Bahkan beliau ini mengkritisi pendapatnya para sahabat, bahkan menolak beberapa pendapatnya para sahabat. Rekan-rekan kalau mau tahu ya beberapa pendapat di antara pendapatnya Sayyidah Aisyah yang mengoreksi pendapatnya para sahabat, itu bisa baca bisa baca kitab, judulnya itu adalah Al-Ijabah li'iradi mastadrakat Aisyah ala sahabah. Jadi bisa dicatat ya itu. Jadi ada kitab itu namanya, judulnya adalah Al-Ijabah li'iradi mastadrakat Aisyah ala sahabah. Karangan Imam Az-Zarkashi. Itu isinya adalah bagaimana Sayyidah Aisyah itu mengoreksi pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para sahabat. Beberapa kali Sayyidah Aisyah mengkritisi Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Kenapa tidak? Gitu. Perbedaan pendapat itu sangat terbuka di dalam Islam ya. Kemudian Islam itu ya juga membuka kita untuk berbeda pendapat dan seterusnya. Walimalah, kenapa tidak? Gitu. Wahya ahabu azwajir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya Sayyidah Aisyah ini adalah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah itu mengikuti kegiatan-kegiatan Nabi, baik kegiatan di rumah maupun kegiatan pada saat Nabi bepergian. Sehingga Sayyidah Aisyah itu mampu atau bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh umumnya sahabatnya. Ya bagaimana tidak ya, Sayyidah Aisyah ini istrinya Nabi, kemana-mana mesti ikut ya. Apa yang tidak diketahui oleh orang luar, Sayyidah Aisyah bisa tahu karena hidup satu rumah, bepergian bareng, kemudian di rumah juga bareng, jadi tahu semuanya. Dan Sayyidah Aisyah memang sangat kompeten. Makanya begini ya, kalau ada orang Barat ya, mengkritisi Sayyidah Aisyah, mengkritisi Nabi, bahwa Nabi itu katanya
istilahnya pedofil. Ya. Katanya Nabi itu pedofil, menikahi anak-anak. Padahal dengan menikahi Sayyidah Aisyah yang masih sangat muda itu, sebetulnya mengandung satu misi ya, bisa jadi ya, mengandung satu misi yaitu bahwa Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah yang masih sangat muda, itu adalah bagian dari kaderisasi. Gitu. Kenapa? Ya, Nabi kan sudah sepuh. Ya. Kemudian menikahi Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu adalah seorang yang hafalannya sangat kuat. Kemudian secara lahir, secara logika, harapan hidupnya juga masih lebih panjang. Jadi suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidah Aisyah masih punya waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Jadi sebetulnya bagian dari kaderisasi. Nah, kita yang bukan Nabi, ya nggak usah berusaha niru-niru ya, menikahi anak-anak, menikahi perempuan yang mungkin usianya masih sangat muda sekali. Kalau Nabi memang punya tujuan khusus ya, dan tidak semua hal yang dilakukan oleh Nabi itu baik dilakukan oleh umatnya. Ada hal-hal yang memang khusus untuk Nabi. Ya. Jadi tidak semua hal yang dilakukan oleh Nabi itu baik dilakukan oleh umatnya. Hafidhatun li asy'aril Arab. Sayyidah Aisyah juga menghafal banyak syair-syair Arab. Wa hiya ahadul muksirin lil hadis. Sayyidah Aisyah itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 2 ya setelah Abu Hurairah. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis sampai 2.210 hadis. Kalau Abu Hurairah kan 5.374 ya. Kalau Sayyidah Aisyah itu 2.210. Ya. Itu panjang lah. Intinya itu kelebihannya. Ijtihadnya Sayyidah Aisyah banyak ya. Di sini beberapa dicontohkan. Kemudian ulama sahabat berikutnya adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ummu Hafsah ya, Hafsah lewat. Nah, istrinya Nabi lagi yang menjadi ulama dan kemudian seorang ahli fatwa adalah Hafsah. Hafsah ini adalah putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Juga istrinya Nabi. Meriwayatkan hadis sekitar 60 hadis. Berikutnya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah. Masih sangat muda sekali ya. Waktu pertama kali menjadi pembantunya Rasulullah, usianya baru 10 tahun. Ya namanya pembantu, ya satu rumah sama Kanjeng Nabi, sama Rasulullah. Kemudian kemana-mana juga ikut ya, membantu kegiatan-kegiatan Rasulullah. Makanya Anas bin Malik ini menjadi salah satu sahabat yang riwayat hadisnya itu lebih dari 1.000. Karena melayani Nabi itu sejak usia 10 tahun sampai Nabi wafat. Kira-kira 10 tahun lebih Anas bin Malik itu membersamai Nabi sebagai pembantunya Nabi ya. Sehingga meriwayatkan hadis sangat banyak sampai, dan sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi ya. Doanya Anas bin Malik ini usianya sangat panjang sekali, anaknya banyak sekali ya. Usianya Anas bin Malik itu sampai 103 tahun ya. 103 tahun. Dan Anas bin Malik ini luar biasa, orang kaya raya. Ya. Kaya raya. Tadinya pembantu, kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya. Gitu. Ketika Anas bin Malik itu masih hidup, anak cucunya itu coba berapa? 120 orang. Ya. Jadi anak cucunya itu sampai 120. Kaya raya, usianya panjang, anak cucunya sangat banyak sekali. Zaman dulu anak cucu itu suatu kebanggaan. Kenapa? Kenapa Anas bin Malik seperti itu? Karena Anas bin Malik ini adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah
Kata Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, berikan si Anas ini, membantu saya, rezeki yang banyak dan anak yang banyak. Gitu. Kemudian wabarik lahu fi ma a'taitahu, dan berikan keberkahan atas apa yang engkau berikan kepadanya. Yang paling penting adalah berkahnya ya. Soal harta, soal apa itu nggak usah nyari banyak. Yang penting berkah. Kalau berkah itu ya lebih tenang. Nah, kalau banyak tapi nggak berkah itu pusing pikirannya. Nah, kemudian berikutnya adalah ulama berikutnya adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Abu Hurairah kita sudah tahu semua ya. Abu Hurairah sudah sering dengar. Abu Hurairah itu artinya adalah bapaknya kucing kecil. Itu ada kisahnya sama Nabi karena Abu Hurairah itu penyayang ya. Jadi pernah suatu kali Nabi melihat Abu Hurairah melihat kucing kemudian ditaruh di sakunya ya. Saking sayangnya. Kemudian Nabi menjulukinya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai 5.374 hadis. Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis itu ya Abu Hurairah. Paling banyak. Sampai 5.374. Muridnya Abu Hurairah itu sampai 800 orang. Jadi muridnya banyak sekali. Ya. Kenapa Abu Hurairah bisa seperti itu? Karena Abu Hurairah itu adalah orang yang didoakan oleh Nabi, ya, pernah didoakan oleh Nabi supaya tidak pernah lupa. Ya, jadi apapun yang didengar oleh Abu Hurairah, hadis-hadis itu Abu Hurairah nggak akan pernah lupa. Kemudian Abu Hurairah itu memang Islamnya itu terakhir. Nah, Abu Hurairah itu Islamnya baru pada tahun Perang Khaybar. Ya. Jadi sebetulnya bukan orang yang termasuk orang yang masuk Islam awal-awal ya, justru akhir sebetulnya Abu Hurairah itu. Tapi kenapa kok bisa riwayat hadisnya paling banyak? Yang ya tentu tadi ya doanya Nabi. Kemudian selain itu secara lahir Abu Hurairah itu orang fakir. Orang fakir, betul-betul orang miskin. Abu Hurairah itu orang miskin ya. Gak punya rumah. Karena itu tinggalnya di emperan masjidnya Rasulullah. Makanya Abu Hurairah ini disebut Ashabus Suffah ya. Ketuanya Ashabus Suffah. Nggak bertani, nggak berdagang, pokoknya sehari-harinya hanya belajar saja. Ya. Yang lain lagi berdagang, yang lain lagi bertani. Abu Hurairah pekerjaannya hanya mengaji saja, ngaji kepada Rasulullah. Makanya banyak sekali menghimpun hadis-hadis ya. Tapi kemiskinannya itu tidak seterusnya ya. Pada saat Nabi wafat, Abu Hurairah itu kemudian kehidupan berubah. Abu Hurairah menjadi orang kaya juga. Ya. Kalau kita lihat sahabat itu sebetulnya yang kaya juga banyak. Abu Hurairah kaya tadi, Anas bin Malik juga kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan banyak sahabat-sahabat kaya raya yang lainnya. Dulu miskinnya Abu Hurairah itu sampai sering dikira orang gila. Itu Anda baca biografinya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sering dikira sebagai orang gila, padahal dia memang nggak punya apa-apa. Makannya ya nunggu dilempari roti oleh Nabi lah, kasarannya begitu. Berikutnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu adalah Abdullah bin Amr bin As ini adalah termasuk sahabat yang paling ahli ibadah. Ya. Beliau meriwayatkan hadis 700 hadis. Tapi sayang sekali. Ilmunya itu banyak tersia-siakan. Gitu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar bin As ini tinggal di Mesir. Pada saat itu di Mesir belum banyak orang belajar ilmu. Ya. Nah, apalagi Abdullah ini membantu ayahnya. Namanya Amr bin As. Amr bin As ini gubernur Mesir. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini adalah anaknya gubernur Mesir. Jadi Abdullah ini membantu ayahnya dalam berpolitik. Gitu. Nah, kaidahnya ini kaidah penting ya, kita harus ingat-ingat. Wa ma dakhalatis siyasah fi syai'in illa afsadathu. Politik itu masuk kemanapun pasti membawa kerusakan.
Jadi Abdullah bin Amr bin As ini kan orang alim ya, tapi sayang ilmunya jadi kurang tersebarkan karena sibuk berpolitik. Padahal politik itu dimanapun tempat masuk pasti membawa kerusakan. Ini kaidah. Jadi kita itu ya sebaiknya udahlah menghindari politik praktis. Ya. Perjuangan apapun ya, kita mau berjuang apapun, mau sedekah, mau memberi, mau mengabdi kepada masyarakat, kalau sudah tercampur motif politik, rusak semuanya. Ya, gitu. Apapun pokoknya kalau tercampur politik itu jadi rusak. Termasuk agama. Makanya jangan sampai politisasi agama itu. Agama dijadikan alat politik itu jangan sampai. Karena kalau politik masuk ke agama, rusak agamanya. Gitu. Politik masuk ke masjid, khutbah Jumat, kampanye, ya udah jamaahnya pasti terpecah-pecah. Menimbulkan perpecahan di antara umat. Ya. Kayak gitu, udah pasti itu. Jadi politik itu masuk kemanapun akan membawa kerusakan. Itu politik praktis umumnya begitu. Ya. Beda lagi kalau politik itu politik yang high politik ya, politik kebangsaan, ngajak orang tidak korupsi dan seterusnya itu lain lagi kasusnya, tidak ada motif kepentingan pribadi. Oke. Abdullah bin Amr bin As ini orang alim sampai Abu Hurairah saja mengakui ya kealimannya Abdullah bin Amr bin As karena bedanya Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tidak mencatat, kalau Abdullah bin Amr bin As itu mencatat. Tuh. Tapi itu tadi sayang sekali karena sibuk politik jadi nggak tersebar ilmunya. Berikutnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kita sudah tahu semua nama ini ya. Ini adalah nama sahabat Ansar yang rumahnya disinggahi oleh Nabi ya. Ketika Nabi sampai pertama kalinya di Madinah. Gitu. Wafat di tahun 150, dimakamkan di Istanbul, di Turki. Ya. Kenapa makamnya nyampe di Istanbul? Itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini syahid pada saat berusaha merebut Konstantinopel. Ya. Berikutnya lagi, ulama sahabat adalah Ummul Mukminin Maimunah. Nah, ini istri terakhirnya Nabi. Ya. Ini adalah orang terakhir yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maimunah. Maimunah ini orang yang perempuan yang memang bukan karena Nabi ini ya pengen nikah lagi, tapi Maimunah ini adalah perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi untuk dinikahi. Jadi kalau di kalangan orang Arab ya perempuan menawarkan diri, bukan di kalangan orang Arab lah. Sebetulnya Islam itu ya nggak ada masalah perempuan menawarkan diri. Beda sekali dengan tradisi orang di Jawa ya. Dulu Abu Bakar itu ya punya putri ditawar-tawarkan ke sahabat-sahabat. Umar ditawarkan, punya putri Hafsah ditawarkan ke Abu Bakar, tawarkan ke Utsman, ditawarkan ke nggak ada, semua yang berminat malah dinikahi akhirnya oleh Nabi. Kemudian berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sabi'u sab'atin fil Islam. Artinya adalah termasuk 7 orang yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Jadi ada al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah itu adalah isinya adalah 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti Anda baca itu kisahnya al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah itu ya. Beliau ini juga adalah orang yang mendirikan kota Kufah di Irak. Ya, menaklukkan Irak. Beliau meriwayatkan hadis itu 215. Ya. Nah, beliau juga termasuk yang ba'da makana atazalal fitnah fi baitihi muddata harbi aliin wa Muawiyah. Pada saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, beliau termasuk yang mengisolasi diri lah, nggak ikut-ikutan. Jadi banyak ya sahabat itu ketika masa fitnah, perang antara sahabat itu banyak sahabat-sahabat itu yang menyepi, nggak mau ikut-ikutan, i'tizal, nggak ikut campur, nggak berpihak kepada kepada salah satu yang pihak yang berkonflik. Kemudian berikutnya adalah Sa'id bin Zaid al-Adawi. Ya. Ini adalah iparnya Sayyidina Umar. Ya.
Umar bin Khattab itu masuk Islam, ya perantaranya salah satunya adalah orang ini ya, Sa'id bin Zaid al-Adawi ya. Itu yang ketika Umar membaca waktu itu Umar mau menyerang ya, kemudian malah justru berbalik, tadinya mau menyerang malah iba ya, dan akhirnya masuk Islam. Berikutnya adalah Zubair bin Awam ya. Itu juga termasuk orang dekatnya Nabi dan termasuk salah satu orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau meriwayatkan hadis itu jumlahnya 38 hadis. Beliau juga termasuk sahabat yang tidak ikut-ikutan politik pada saat perang antara Ali dengan Aisyah. Jadi perang antara sahabat itu terjadi antara Ali dan Aisyah, terjadi juga antara Ali dan Muawiyah, dan beberapa yang lain. Ali dan Aisyah itu terkenal sebagai perang Jamal. Kenapa perang Jamal? Karena Jamal itu artinya unta. Waktu itu orang perang naik unta. Sedangkan Ali dengan Muawiyah itu perangnya dikenal dengan perang Siffin. Berikutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ini juga ulama besar, termasuk juga salah seorang yang dijamin masuk surga. Orang ke-8 yang masuk Islam. Thalhah ini juga termasuk miliarder. Ini termasuk orang kayanya Islam yang banyak mencurahkan hartanya untuk perjuangan Islam. Thalhah ini orang yang dijuluki oleh Nabi sebagai Thalhah al-Fayyad atau Thalhah al-Jud ya, karena saking dermawannya itu. Orang itu dermawan kalau kaya atau miskin. Orang kaya ya. Artinya Islam itu juga tidak melarang orang untuk kaya ya, asalkan dermawan. Orang zakat, kenapa bisa zakat? Itu juga karena kaya. Artinya orang bisa melaksanakan zakat ya karena punya harta. Artinya punya harta itu ya tidak dilarang. Yang penting tidak hubud dunia ya, tidak hubud dunia berlebihan. Kemudian ulama berikutnya adalah Jabir bin Abdillah ya. Beliau adalah seorang sahabat yang juga meriwayatkan hadisnya cukup banyak, yaitu 1540 hadis. Ini kita supaya ngerti lah sedikit-sedikit ya biografinya sahabat. Berikutnya adalah Utsbah bin Ghazwan Al-Mazini. Ini juga termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Bahkan hajarul hijratain. Pernah hijrah 2 kali. Yaitu hijrah ke Habasyah ikut, hijrah ke Madinah juga ikut. Sholatnya tentu juga dengan menggunakan 2 kiblat. Pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, juga sholat menghadap Ka'bah. Beliau ini yang mendirikan kota Basrah di Irak. Beliau juga pernah mengungkapkan begini, berceritalah kalau kalian tahu ya, kepada para sahabat-sahabat yang baru. Dulu waktu saya pertama kali masuk Islam, waktu itu baru 7 orang bersama dengan Rasulullah, kami ini tidak punya makanan. Yang dimakan itu ya daun-daunan pepohonan. Itu. Sampai kondisi sangat berat sekali. Tapi kita melihat sekarang Islam begitu berjaya. Menguasai Mesir, menguasai Syam, menguasai Persia, menguasai India, menguasai negara-negara lain. Dulu awal ngerintis itu makannya makan daun. Berikutnya ulama sahabat itu adalah Bilal bin Rabah. Ya. Terkenal, kita semua sudah kenal. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya beberapa muadzin, di antaranya ya Bilal yang paling utama ya. Tapi ada juga muadzin-muadzin yang lain seperti Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta tapi menjadi muadzinnya Rasulullah. Dan Bilal ini termasuk budak ya. Budak yang pertama kali masuk Islam. Bilal ini termasuk orang yang sangat zuhud ya. Salah seorang sahabat yang paling zuhud itu ya Bilal ya. Dan yang paling ahli ibadah. Ketika Nabi wafat itu Bilal meninggalkan Madinah, pergi untuk tinggal di Damaskus, dakwah di Damaskus.
Setelah Rasulullah wafat, Bilal ini sudah tidak mau lagi mengumandangkan azan. Ya. Karena ya sudah sangat sedih lah kehilangan Rasulullah, nggak mau azan lagi. Suatu saat Bilal itu dari Damaskus mengunjungi kembali Madinah. Dan kemudian diminta oleh orang-orang, ayo Bilal azan lagi. Itu akhirnya Bilal ini nyoba azan. Tapi baru beberapa kalimat, orang-orang semuanya menangis. Teringat masa-masa Rasulullah masih ada. Ya. Dan yang azan itu adalah Bilal. Karena itu semua orang menangis, Bilalnya sendiri juga menangis. Karena tidak kuat melanjutkan. Karena saking maksudnya tangisannya yang sangat berat. Karena itu nggak sampai selesai azannya. Ya. Jadi Bilal ini semenjak Rasulullah wafat sudah nggak pernah azan lagi. Nyoba datang ke Madinah, azan di Madinah sudah nggak kuat. Nangis semua orang. Bilalnya sendiri juga menangis. Tidak kuat untuk melanjutkan azannya. Berikutnya adalah sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Ini juga salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu seorang yang qari, ya. Dan termasuk salah seorang panitia pengumpul mushaf Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan. Pernah berkuasa sebagai gubernur Mesir pada zamannya Muawiyah. Berikutnya adalah Imran bin Hasin Al-Khuzai. Ya. Ini juga sahabat besar yang meriwayatkan 130 hadis. Pernah diutus oleh Umar untuk dakwah ke Basrah di Irak. Ya. Imran bin Hasin ini juga seorang yang nggak ikut-ikut politik praktis, ya. Nggak ikut-ikut politik. Nah, kemudian Ma'qil bin Yasar Al-Muzani. Ini juga salah seorang sahabat meriwayatkan 34 hadis. Oke, sekarang tahapan berikutnya. Sekarang kita akan membahas itu tadi ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Ya tentu banyaklah, sekali lagi yang namanya ulama dari kalangan dan mufti dari kalangan para sahabat itu ya sangat banyak sekali. Tapi itu tadi adalah di antara nama-nama besar yang populer. Ya. Sekarang berikutnya adalah tabi'un. Ya. Sekarang tabi'in. Tabi'in yang menjadi mufti pada masanya Khulafaur Rasyidun. Yang pertama adalah Abu Umayyah, Shuraih bin Al-Haris Al-Kufi. Itu mukhadram. Nah, kita harus tahu nih istilah baru ini mungkin ya bagi kita. Mukhadram itu apa? Mukhadram itu adalah seorang yang menangi zaman jahiliyah. Nah, menangi zaman jahiliyah artinya mengalami hidup di zaman jahiliyah dan juga mengalami hidup di masa Rasulullah. Terus kemudian sudah masuk Islam tapi tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Nabi. Itu namanya mukhadram. Ya. Itu seorang qadhi besar ya. Diangkat oleh qadhi itu di zamannya Umar. Diangkat sebagai qadhi di Kufah. Tapi di zaman politik sekali lagi huru hara politik di zamannya Hajjaj itu nggak mau menjadi qadhi karena waktu itu harus menjatuhkan putusan kepada musuh politiknya Hajjaj yaitu Abdullah bin Zubair bin Awwam. Jadi itulah politik ini dari dulu politik itu merusak ya. Zaman sekarang ya begitu juga milih nomor 1, nomor 2 sampai saudara antar saudara putus silaturahim, suami istri cerai ya, padahal itu politik, saling bunuh, suap dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya ulama tabi'in juga adalah Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Itu seorang ahli fikih dari Irak. Itu juga seorang mukhadram, ya, mukhadram tadi ya, mengalami zaman jahiliyah, mengalami Islam tapi tidak sempat ketemu Nabi. Kemudian kalau Al-Qamah ini masyhur ya, termasuk salah seorang yang alim, bahkan para sahabat itu banyak yang bertanya hukum kepada Al-Qamah, meskipun Al-Qamah ini adalah tabi'in. Berikutnya adalah Masruq. Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani.
Oke, kita loncat saja ya. Ini beberapa nama tabiin. Nah, ini di halaman 139, Pak. Saya beberapa aja yang mungkin kita bisa jadikan teladan ya. Ini ada seseorang tabiin juga yang namanya Robi bin Khaisam. Itu juga mukhadram ya. Nah, dia ini kana layana mulai kullahu. Dia ini tidak pernah tidur malam sama sekali. Itu. Jadi ibadah terus-menerus. Ya, tentu kayak gini nih ya makom-makoman ya. Kalau kita belum makomnya ya nggak usah memaksakan diri. Tapi ada orang-orang yang begitu juga ada yang mampu beribadah sepanjang malam. Kata Ibnu Mas'ud, aduh, Robi itu, seumpama Nabi masih ada ya, dan melihat kamu semangat ibadahnya kayak gini, pasti Nabi sangat bahagia, sangat senang. Kata Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Seorang ulama tabi'in juga adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah seorang pemimpin atau khalifah Bani Umayyah yang keempat. Ya. Jadi Umayyah itu kan didirikan oleh Muawiyah, kemudian diganti oleh Yazid, kemudian diganti oleh Muawiyah kedua, dan khalifah yang keempat namanya adalah Abdul Malik bin Marwan. Sebelum menjadi khalifah, beliau ini adalah seorang ahli fikih yang juga berfatwa dan sering ditanya masalah-masalah keagamaan. Oke, sekarang berikutnya. Di halaman 140, itu ma tamayyaza bihi fiqhu asril khulafa ar-rasyidin. Sekarang ada beberapa hal yang menjadi ciri atau karakteristik fikih di masa khulafa ar-rasyidun. Pertama, ya, binuzuli nawazilin lam tanzil fil ahdin nabawi. Bedanya fikih di masa Nabi dan di masa khulafa ar-rasyidun adalah masalah-masalah yang ada itu semakin berkembang. Jadi ada persoalan-persoalan zaman Nabi itu belum ada, tapi kemudian muncul di zamannya Khulafaur Rasyidun. Maka karena itu gimana? Kan Al-Quran sudah berhenti turun, Nabi sudah wafat. Hadis juga sudah nggak mungkin ada lagi, Nabinya sudah nggak ada. Ya ijtihad, istimbat hukum. Kenapa bisa seperti itu? Karena wilayah Islam itu semakin luas. Dan kemudian banyak suku-suku yang baru masuk Islam. Dan membawa persoalan-persoalan yang baru. Di sisi lain, negara Islam itu waktu itu memasuki era metropolitan. Karena itu fikih harus mengimbangi perkembangan yang terjadi pada saat itu. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidun, persoalan terus berkembang, tapi kebanyakan persoalan diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan undang-undang, sehingga sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat. Tentu ada perbedaan pendapatnya, tapi sedikit. Kemudian berikutnya, karakteristik fikih di zaman Khulafaur Rasyidun adalah menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang. Berikutnya lagi adalah waktu zaman Khulafaur Rasyidun, itu orang masih bisa, umat Islam itu masih bisa menjalankan namanya ijma, kesepakatan semua umat Islam seluruh dunia. Karena apa? Ya tempatnya ya cuma di situ-situ saja. Ya. Kalau sekarang sudah sangat sulit ya. Jangankan sekarang lah, setelah zamannya Khulafaur Rasyidun, yang namanya ijma itu sudah sulit. Kenapa? Ya karena sekali lagi orang Islamnya sudah nyebar ke berbagai tempat. Ya. Nggak bisa ini sepakat atas suatu persoalan karena tinggalnya sudah jauh-jauhan. Kemudian aliran-aliran itu sudah semakin berkembang. Ada Rafidho, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, dan seterusnya. Tambah banyak alirannya sehingga terjadi ijma itu sangat sulit. Kenapa bisa begitu? Karena zaman dulu, zamannya Umar, ya, sahabat-sahabat itu dilarang untuk keluar daerah. Dulu itu Umar itu nahan ya. Sahabat nggak boleh keluar daerah. Jadi
persoalan hukum itu ya berpusat di Madinah. Gitu. Beda zamannya Utsman. Gitu. Zamannya Utsman di los, ya mau kemana saja silahkan. Akhirnya sahabat-sahabat nyebar kemana-mana. Dan kemudian terjadi perpecahan politik, ya, yang berimbas kepada perpecahan agama. Ya, tadi dikatakan bahwa perbedaan itu sedikit, tapi bukan berarti tidak ada ya. Ada gitu, tetap ada. Ini di halaman 142 itu dicontohkan beberapa contoh kasus di mana para sahabat itu berbeda pendapat dalam memutuskan sesuatu. Penyebabnya apa? Penyebab kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat adalah yang pertama, ayasma' sahabiyun hukman fi qadhiyatin lam yasma'hul akhar fa yajtahidu bi ra'yih. Kadang-kadang sahabat itu, satu sahabat mendengar hukum yang disampaikan oleh Nabi, sementara sahabat yang lain nggak mendengar, sehingga sahabat yang tidak mendengar tadi itu berijtihad. Gitu. Ya misalnya soal wabah ya. Gampangannya kalau yang kita baru alami itu ya COVID lah. Waktu itu ada COVID. Di tanah Syam terjadi COVID. Kemudian Umar pengen, udah begitu mendengar di Syam itu ada wabah, kata Umar kita nggak usah masuk ke sana. Kemudian diinterupsi oleh Abu Ubaidah, loh kok bisa? Kenapa? Apakah kamu itu lari dari takdirnya Allah gitu? Kalau dasarnya mau mati ya mati, kalau dasarnya mau si hidup ya hidup, masuk aja nggak usah takut. Gitu. Kemudian kata Umar, kita ini adalah lari dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah yang lain. Maksudnya gimana? Kena penyakit itu juga takdirnya Allah, tapi kita menghindari penyakit itu menjemput takdirnya Allah yang lain, yaitu kesehatan. Gitu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadisnya Nabi, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddimu alaihi." Fala taqaddamu alaihi. Kemudian berikutnya, jadi itu kadang-kadang sahabat itu berbeda pendapat karena yang satu dengar hadisnya Nabi, satunya enggak. Itu kadang-kadang terjadi begitu. Atau berikutnya, kadang-kadang sahabat itu yang satu mengetahui bahwa nas itu sudah dinasakh, yang satu belum, mengira masih berlaku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kadang-kadang sahabat menganggap ada hadis yang dianggap oleh dia bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga akhirnya dia nggak mengambil hadis itu, tapi dia berijtihad. Jadi itu. Sebenarnya contoh-contohnya banyak ya, tapi karena waktu kita kan terbatas, jadi tidak saya sebutkan semuanya. Nah, kadang-kadang juga adalah ada dalilnya, tapi pemaknaannya beda. Makanya jangan gampang terpengaruh sama orang-orang yang bilangnya kembali ke Al-Quran Sunnah, biar nggak ada perbedaan pendapat, nggak bisa. Perbedaan pendapat itu jangankan kita sekarang, zamannya sahabat saja itu sudah terjadi. Contohnya misalnya ya di sini adalah penggunaan atau pemaknaan kosakata. Ibnu Mas'ud ya, dan Umar itu berpendapat bahwa perempuan yang ditolak itu tidak boleh menikah lagi sampai suci dari haid yang ketiga. Tapi Zaid bin Sabit berpendapat begitu nggak usah nunggu suci, begitu haid yang ketiga itu dia sudah boleh nikah lagi, iddahnya artinya sudah selesai. Itu. Kenapa bisa begitu? Ini karena perbedaan memahami kosakata quru. Ada sahabat yang memahami quru itu adalah suci, ada sahabat yang memahami quru itu adalah haid. Gitu. Jadi begitu, biasa saja. Berbeda pendapat itu biasa. Ya. Saling menghormati. Bukan berarti kalau berbeda pendapat itu yang satu keluar dari Al-Quran. Enggak. Ini sama-sama mengambil dari Al-Quran. Hanya ketemunya beda pemaknaan. Atau kadang-kadang
sahabat itu adalah ikhtilafuhum fit tamassuk bi aslin minal usul. Kadang-kadang ya sama-sama ini apa namanya beda dalam usul fikihnya gitu. Ada sahabat yang mengambil maslahah mursalah, ada sahabat yang mengambil bara'atul asliyah misalnya. Baik, berikutnya halaman 147. Kita saya kira banyak sekali wawasan penting ya bagi kita. Nah, kemudian asru sighari sahabah wa kibari tabi'in ba'dal khulafa'ir rasyidin ila akhiril mi'ah al-ula. Jadi ini fikih era sahabat-sahabat junior ya, dan tabi'in senior. Setelah selesainya era khulafaur rasyidun sampai akhir abad ke-1 Hijriah. Nah, di era ini yang mimpin itu adalah waktu itu Yazid bin Muawiyah. Masih sering disebut khalifah, tapi sebetulnya sudah bukan khalifah lagi ya. Karena semenjak Muawiyah itu sudah tidak menyandang gelar khalifah tapi menyandang gelar malik atau raja ya. Nah, Yazid ini diceritakan sebagai orang yang nakal memang ya. Terjadi banyak sekali tragedi di masanya Yazid. Pembunuhan-pembunuhan seperti peristiwa Hurrah ya. Kemudian juga pembunuhan Sayyidina Husain di Irak pada masanya, peristiwa Karbala ya. Sayyidina Husain terbunuh ya. Jadi umat itu merasa aduh, gimana cucunya Rasulullah sampai terbunuh gitu, dibunuh oleh kekuasaan Yazid bin Muawiyah gitu. Kemudian Yazid bin Muawiyah juga membantai Abdullah bin Zubair di Mekah. Wah, pokoknya terjadi banyak sekali peristiwa ya. Akan punya panglima yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu juga berlebihan, gampang banget bunuh orang gitu, menumpahkan darah. Dan banyak ulama-ulama tabi'in yang terbunuh pada saat itu. Sampai akhirnya digantikan oleh Walid bin Abdul Malik. Yazid bin Muawiyah sangat jahatnya luar biasa. Nah, kemudian Walid bin Abdul Malik ini adalah seorang raja yang kekuasaannya paling luas dalam sejarah Islam. Kemudian diganti lagi oleh Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian diganti lagi oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini baru seorang yang sangat adil gitu, yang mengembalikan umat Islam ke dalam keadilannya gitu. Jadi jangan terpengaruh oleh orang-orang yang ngeklaim bahwa khilafah itu sempurna ya, atau sistem, padahal meskipun khilafah sebetulnya ya hanya dari Abu Bakar sampai Hasan itu sudah selesai 30 tahun ya. Muawiyah sampai dengan Turki Utsmani itu sudah dinasti itu. Sudah tidak bisa disebut khilafah. Itu pun ya, itu juga penuh dinamika ya. Artinya nggak semuanya baik, nggak semuanya enak. Zamannya Yazid banyak sekali pembantaian. Zamannya Hajjaj itu sampai Ka'bah itu terbakar. Ya. Terbakar loh, Ka'bah itu sampai terbakar. Zamannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kejahatan-kejahatan Masjid Bani Umayyah di Damaskus itu pernah menjadi pesta pembantaian ya. Sampai di lantai masjid itu isinya mayat semua digelar, dan kemudian dari atas mayat itu digelar permadani dan pesta makan-makan gitu. Jadi zaman dulu itu juga kejam-kejam juga banyak. Artinya ya ada baik ada buruknya gitu. Nah, di era ini ada beberapa ulama, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, itu sepupunya Rasulullah. Ya. Ini seorang yang sangat alim, ya. Seorang yang sangat menguasai fatwa dan tafsir. Karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya. Itu sahabat Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Itu. Dan juga diantara termasuk salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian berikutnya Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar. Itu juga ulama besar ya, nggak perlu diceritakan lah ya, kalau ini sering sekali sudah kita dengar
nama beliau sebagai perawi hadis maupun sebagai seorang mufti. Berikutnya adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah ini seorang sahabat yang sebetulnya masuk Islamnya pada saat Fathu Makkah akhir-akhir. Ya, termasuk salah seorang ini. Jadi tapi gini ya, Muawiyah kan perang dengan Ali, tapi kita nggak boleh juga menjelek-jelekan Muawiyah, itu tidak boleh ya, karena bagaimanapun itu adalah sahabat Nabi. Dan bahkan bukan hanya sahabat, Muawiyah ini adalah sekretarisnya Nabi, termasuk kutabul wahyi, ya, termasuk penulis wahyu, itu namanya Muawiyah. Ya. Seorang yang tulisannya bagus dan fasih, gitu. Dan orangnya cerdas. Diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Syam, kemudian dilanjutkan oleh Utsman. Ya. Dan tapi Muawiyah ini secara politik tidak pernah mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya perang sampai terpecah ya, kekuasaan Islam sampai di zamannya Hasan. Nah, Hasan ini akhirnya mau mengalah. Udahlah, saya nggak usah jadi khalifah, lebih baik saya lengser. Yang penting umat Islam bersatu. Itu khalifah terakhir Hasan. Nah, mulai Muawiyah itu di halaman berikutnya ya, di halaman 152, Muawiyah ini adalah disebut awwalu man sayyaral khilafah mulkan wirasiyan wasanna sulta asyakhsiyah fil Islam. Jadi Muawiyah ini adalah orang yang pertama kali ya menyusun pemerintahan itu berdasarkan warisan. Jadi setelah Muawiyah meninggal, Muawiyah sudah wasiat, nanti yang menggantikan anak saya Yazid. Jadi yang pertama kali mendirikan dinasti, sistem dinasti, itu ya Muawiyah. Padahal di zaman sebelum-sebelumnya, zaman khalifah, itu selalu berdasarkan musyawarah. Muawiyah ini juga yang mendirikan Daulah Bani Umayyah yang sangat besar, ya, di mana Islam pernah berkuasa sampai ke Eropa, di bumi Andalusia Spanyol. Ya. Ulama berikutnya di era ini juga Abdullah bin Zubair, seorang yang itu sahabat termuda, itu orang yang pertama kali lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian itu sahabatnya. Termasuk, nah, adapun para tabiin senior yang menjadi ahli fatwa itu diantaranya adalah Sa'id bin Musayyab. Biografinya panjang lah kita panjang. Kemudian Urwah bin Zubair bin Awwam. Ini salah seorang ahadul fuqaha as-sab'ah. Jadi ada kumpulan ahli fikih yang jumlahnya 7 orang ya, ahli fikih besar. Salah satunya adalah Urwah bin Zubair. Nah, saya yang tadi bilang banyak ulama belajar kepada perempuan, gurunya perempuan. Ya, antaranya Urwah ini. Urwah itu belajarnya kepada bibinya sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah. Berikutnya juga sama, namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Itu juga seorang ulama besar yang belajarnya juga kepada perempuan, kepada bibinya sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah. Masih banyak sekali ya nanti. Nah, kemudian saya garis bawahi beberapa poin yang penting saja. Di halaman 165 itu juga ada nama seorang ulama tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya. Halaman 165. Ya. Seorang tabi'in, ulama besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu adalah seorang khalifah, pemimpin yang terkenal sekali keadilannya. Itu. Semua orang mengakui adilnya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan orang-orang Syiah ya yang dulu dimusuhi di zamannya Muawiyah oleh Umar bin Abdul Aziz dirangkul. Semua elemen dirangkul oleh Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada orang yang dizolimi di eranya Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya pemimpin pemerintah beliau itu, tapi juga seorang imam al-hafidh. Ya. Makanya sampai ada yang Maimun bin Mihran bilang, maka ulama inda Umar illa talamidah. Nggak ada ulama yang hidup di zamannya Umar bin Abdul Aziz
kecuali ulama itu adalah muridnya Umar bin Abdul Aziz. Hasan Basri mengatakan, mata khairun nas. Umar bin Abdul Aziz itu adalah manusia yang paling baik. Berikutnya di halaman 166 ada beberapa cerita lah tentang Umar bin Abdul Aziz yang mungkin kontekstual dengan zaman sekarang. Di era ketika pejabat-pejabat banyak sekali pamer kemewahan, kekayaan. Ini ada kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dulunya orang kaya. Orang yang parlente. Umar bin Abdul Aziz itu dulunya orang yang pokoknya gagah lah ya. Orang gagah, terus parlente lah, royal, bajunya bagus-bagus. Tapi begitu menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, berubah drastis. Konon profesinya menjadi tukang batu bata itu ya. Jadi bikin bata dari tanah liat. Pernah suatu kali pembantunya temannya itu diperintahkan, cerita, saya diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz untuk membeli baju yang harganya 6 dirham. Kemudian saya menangis. Umar bin Abdul Aziz tanya, kenapa kamu menangis? Gitu. Kata temannya ini yang disuruh, ya, waduh, dulu ya, Anda ini dulu kalau beli baju itu yang harganya 600 dirham. Sekarang Anda sudah jadi Amirul Mukminin, malah beli bajunya yang hanya harganya 6 dirham. Gitu. Jadi temannya ini sampai terenyuh ya, sampai sampai kayak gitu, karena saking sederhananya Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya Umar bin Abdul Aziz apa? Ya Roja, wahai Roja, teman saya, kamu kan sahabat saya. Roja itu, saya itu sudah punya keinginan banyak sekali di dunia ini. Saya dulu cinta banget sama orang namanya Fatimah binti Abdul Malik. Saya cinta mati sama Fatimah. Dan kemudian saya berhasil menikahi Fatimah. Ini sudah cita-cita saya yang tercapai. Kemudian saya pengen menjadi seorang bupati lah, mungkin kalau zaman sekarang, atau gubernur. Dan ternyata itu juga keinginan itu juga tercapai. Saya pengen jadi khalifah, ternyata juga tercapai. Jadi keinginan saya di dunia ini sudah tercapai semuanya. Waqad taqat ilal jannah. Sekarang diri saya itu rindu menginginkan surga. Dan saya berharap farju an adrokaha insyaallah ta'ala. Dan sekarang keinginan saya nggak ingin perempuan, nggak ingin harta, tidak ingin kekuasaan. Saya pengennya surga. Dan mudah-mudahan saya bisa menggapai surga itu. Jadi sudah ditinggalkan semua kemewahannya, ini semuanya demi untuk mengejar surga. Dan Umar bin Abdul Aziz itu menurut para ulama itu adalah termasuk mujaddid, ya, pembaharu di 100 tahun pertama Islam. Jadi kan di dalam hadis kan innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha, katanya. Setiap 100 tahun itu Allah mengirim seseorang yang memperbaharui agamanya. Nah, 100 tahun pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya adalah Muslim bin Khalid. Ini gurunya Imam Syafi'i. Berikutnya lagi, terakhir di halaman 170, itu adalah Nafi', seorang ulama besar tabi'in, itu tabi'in senior, itu adalah namanya Nafi'. Nafi' ini seorang budak. Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Halaman 170 ya. Yaitu Nafi' ini adalah maula, seorang budak. Budaknya Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Tapi meskipun budak, makanya Islam itu kan datang salah satunya membawa kesetaraan. Membawa kesetaraan. Budak, orang merdeka, orang Arab, orang Ajam, suku apapun, nilainya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Makanya jangan sampai hari ini ada orang-orang yang merasa
kastanya lebih tinggi. Ya. Mentang-mentang orang Arab merasa kastanya lebih tinggi. Itu ya bukan ajaran Islam. Gitu. Dulu Islam itu mendudukkan dalam posisi yang sama antara orang merdeka dan budak. Ya, dalam hal kesempatan belajar agama, beribadah, dan seterusnya. Contohnya adalah Nafi'. Ya. Nafi' itu seorang budak. Tapi meskipun dia budak, dia belajar. Gitu. Mengaji dan seterusnya kepada Abu Hurairah, kepada Aisyah, kepada Abdullah bin Umar, kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Bahkan karena saking alimnya dan terpercayanya Nafi', kalau Anda belajar hadis, ya, ada yang namanya silsilah zahabiyah, mata rantai emas. Itu adalah mata rantai periwayatan yang paling kuat, paling bagus. Yaitu mata rantai periwayatan yang melewati Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Pokoknya kalau riwayat hadis ya, itu dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, itu berarti adalah riwayat jalur sanad yang terbaik. Tambahkan kalau satu lagi, itu ya dari Imam Syafi'i. Syafi'i dari Imam Malik, dari Imam Nafi', dari sahabat Ibnu Umar, dari Rasulullah. Itu adalah jalur sanad hadis yang terbaik, yang paling sahih menurut Imam Bukhari. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini terkait dengan ulama-ulama dari para sahabat maupun tabi'in di zaman Khulafaur Rasyidun maupun ulama-ulama dari kalangan sahabat junior ya, sahabat-sahabat akhir dan tabi'in yang senior di era pasca Khulafaur Rasyidun ya. Saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani ya dari perjalanan para ulama-ulama maupun mufti dari kalangan sahabat maupun tabi'in ini, terutama dalam kiprah mereka dalam bidang fikih ya. Sehingga kita bisa mengetahuilah kronologi sejarah adanya hukum itu, keluarnya hukum, prosesnya seperti apa, kemudian kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat, kemudian munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak ada di masa Nabi, tidak ada pada saat Al-Quran turun, karena itu harus berijtihad, ya, dan seterusnya. Dan bagaimana kiprahnya para ulama-ulama itu dalam berkontribusi di dalam pengembangan ilmu syariat, khususnya di bidang fikih. Oke, baik, itu saja. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Tanggapan atau pertanyaan, kalau tidak ada kita akhiri ya. Ada? Enggak ada ya. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sampai kita lanjut lagi di hari Rabu yang akan datang insya Allah tentang pembukuan kitab fikih pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.